Santapan Harian Selasa 17 Februari 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yosua pasalnya yang ke-8 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-35. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, ketika firman-Mu dibacakan, biarlah kami mendengar suara-Mu berbicara dalam hati kami. Ajar kami merespon dengan ketaatan dan iman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yosua 8 ayat 30-35. Setelah itu Yosua mendirikan mezbah bagi Tuhan Allah Israel di Gunung Ebal, seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel, sebagaimana tertulis dalam kitab Taurat Musa. Suatu mezbah dari batu yang tidak dipahat, yang tidak dikerjakan dengan perkakas besi. Di atasnya mereka mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan dan mengadakan kurban keselamatan. Di sanalah di atas batu-batu itu Yosua menuliskan salinan Taurat Musa yang ditulisnya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, warga pendatang maupun warga asli, tua-tuanya, para pengatur pasukannya dan hakim-hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam dari suku Lewi yang mengusung tabut perjanjian Tuhan itu. Setengah dari mereka menghadap gunung Gerizim, dan setengahnya lagi menghadap gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan untuk memberkati bangsa Israel. Sesudah itu Yosua membacakan seluruh perkataan hukum, baik berkat maupun kutuk, tepat seperti yang tertulis dalam kitab Taurat itu. Tidak sepatah kata pun dari semua yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan Yosua di hadapan seluruh jemaah Israel, termasuk kaum perempuan, anak-anak, dan pendatang yang ikut serta. Sahabat Scripture Union Indonesia, ketika kita berada dalam pergulatan hidup yang berat, kita bisa berjanji, jika keadaanku menjadi lebih baik, aku akan melakukan sesuatu bagi orang-orang yang menolongku keluar dari kesulitan ini. Namun, tak jarang, ketika keadaan benar-benar sudah menjadi lebih baik, janji itu dilupakan. Kita pun mulai menjalani kehidupan tanpa berusaha menepati apa yang kita sendiri sudah janjikan. Yosua berbeda. Ia pernah berjanji kepada Musa, meskipun Musa sudah tiada, Yosua tetap memilih untuk melakukan apa yang pernah dipesankan Musa. Di sini kita melihat sebuah sikap seorang pemimpin yang luar biasa dan sangat berintegritas. Bahkan, setiap kata yang diminta, dia ingat seluruhnya dan tidak terlewatkan dari pandangannya. Melalui kisah ini, penulis menggambarkan kualitas seorang pemimpin yang benar. Sejatinya pemimpin seperti Yosua merupakan refleksi akan Tuhan, Allah Israel yang senantiasa menepati janjinya secara turun-temurun. Kesetiaan Yosua yang dapat disaksikan umat setiap harinya dapat menjadi teladan yang nyata bagi umat Israel. Dengan memandang kepada nilai-nilai hidup Yosua, mereka dapat meneladan dia. Akan tetapi, bagian ini ternyata tidak hanya berbicara akan kesetiaan menepati janji semata. Bagian ini juga berkait dengan kesetiaan umat menaati Torah atau bimbingan Tuhan. Maka dari itu, firman dibacakan kepada seluruh umat, dari yang tua sampai yang muda. Sudah pasti Yosua sama seperti Musa.
menjadikan Taurat Tuhan sebagai bimbingan dan tuntunan saat sedang memimpin Israel. Ia mengalami bahwa Taurat itu sungguh hidup dan mengendaki seluruh umat menyadari hal tersebut dan merasakan kuasa firman-Nya. Kesetiaan menepati janji adalah teladan yang diberikan oleh Yosua. Jelas, Yosua melakukannya sejalan dengan firman Allah. Karena itu, seturut teladan Yosua, janji yang harus kita tepati adalah janji yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Janji yang sudah pasti sejalan dengan firman-Nya. Mari kita tepati janji-janji kita kepada Tuhan dan sesama di dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau setia memegang janji-Mu kepada kami. Tolonglah kami untuk selalu setia dalam tekad dan janji kami kepadamu dan sesama. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.